Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, para kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat dimanapun berada, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Pada pagi kemarin kita sudah menyampaikan bagaimana pandangan dan penilaian hakikat puasa menurut para ulama sufi. Pada pagi hari ini kita akan menjabarkan pada sisi adab, ya, karena memang amal ini perlu ada adab agar memang benar dan tidak salah dia. Karena adab itu adalah ya pernyataan tentang mengetahui apa-apa yang dapat menghindari dari kesalahan, ya. Jadi orang yang beradab itu perbuatannya bagaimana supaya bagus, baik dan tidak salah. Maka itulah perlunya ada adab di dalam kita beramal ibadah. Salah satunya adalah berpuasa. Di dalam kitab Al-Lumah ada beberapa ya hal yang perlu kita pahami di dalam adab berpuasa ini, ya. Pertama, benarnya tujuan seseorang menghindari ya kesenangan hawa nafsu. Jadi tujuan puasa itu memang itu tadi kita perlu tahu, ya, tidak kita mengikuti hawa nafsu, ya. Kesenangannya itu apa yang membuat kita lalai dan sebagainya, membuat kita hanyut. Nah, itu tujuannya kita tahu, ya, itu yang perlu, sehingga kita akan melakukan itu benar-benar. Nah, yang kedua adalah menjaga anggota badannya. Karena memang kita bicara semalam itu memang puasanya itu di hati kita itu, ya, bagaimana menekan dan mengendalikan nafsu. Jadi dia tidak membawa anggota badannya kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar. Nah, jadi anggota badannya kan sekedar kalau kita bilang alatnya saja, ya, karena kalau disuruh dalam berbuat, memegang, melihat dan sebagainya. Nah, dia bisa menjaga, ya, dari dalam itu dia jaga anggota badan itu, insya Allah. Jadi sehingga sasaran seperti puasa itu dia puasakan lidah, puasakan ya tangan, pendengaran, penglihatan. Nah, ini kan pada dasarnya kemampuan kita dari dalam itulah dia, sehingga terjaga anggota badan. Kemudian yang ketiga adalah bersih makanannya. Ini juga perlu, karena kalau sudah makanan ini nggak benar, itu resiko untuk mengajak kepada yang salah, maksiat. Ini kan jelas kita bilang. Jadi makanya memang bukan perlu harus banyak makan, tapi paling tidak ya kita bisa menyesuaikan kondisi, ya, kelemahan kita dan seberapa yang perlu, ya, tidak jor-joran sehingga kadang kecenderungan untuk banyak kali keinginan, karena makan juga punya pengaruh keinginan yang besar, ya, terhadap segala hal yang menyenangkan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah menjaga hatinya. Nah, kembali kita bilang hatinya inilah yang perlu ketika mulai melenceng, nah, hati mengembalikan lagi, ya, ketika keinginan sudah mulai menyala. Nah, ini makanya memang sehingga adab itu sangat terjaga sekali pada posisi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah ya selalu mengingat Allah. Ini perintah Allah, maunya Allah apa dalam puasa ini, keinginan Allah apa yang membuat kita itu akan menyampai apa ya pada sasarannya itu. Nah, ini jadi pada dasarnya ya terserah kita mau berzikir banyak-banyak dalam hati, ya, mau memperbanyak baca Quran dan sebagainya, ya terpulang sama kita. Tapi pada dasarnya mengingat Allah ini mengantisipasi supaya ingatan kita kepada yang lain, mau makan aja mikirin itu, mikirin macam-macam kita bilang. Ya kan kadang-kadang ya maaf pagi-pagi aja baru aja selesai sholat subuh, ya apa yang diingat, nanti sore makan apa ya, pola apa dimasak, ya kan payah kita bilang seperti itu. Ya jadi belum lagi puasa dijalani sudah makan aja pikirannya. Maka itu perlu mengingat Allah nih, yang menjaga ingatan kepada hal-hal yang menyenangkannya saja. Kemudian tidak memikirkan rezeki yang telah dijamin. Insya Allah kita hanya berusaha berbuatlah, jaminan rezeki itu ada dari manapun yang Allah akan berikan.
Kemudian tidak melihat pada puasa dilakukannya. Jadi jangan mau nilai-nilai sendirilah. Saya udah bagus sekali puasa saya ya. Saya ini satu hari ini tidak begini, nggak perlu. Yang penting jaga betul-betul ya, jangan merasa puasa kita udah paling baik sekali. Jadi jangan melihat ke arah itu dia. Kemudian selanjutnya adalah takut akan tindakan yang ceroboh. Jadi apa yang merusak puasa, apa yang itu dihindarilah ya, supaya jangan rusak, apalagi membatalkan ya, sampai batal secara syariat. Itu kan jelas tekanan keinginan kan besar sekali ya, penentangan begitu kuat dia. Kemudian baru yang terakhir adalah memohon bantuan Allah untuk bisa menunaikan ibadah puasanya. Jadi mohon ya, karena kita tahu kadang-kadang kita terjebak pada godaan dan sebagainya, maka mohonlah bantuan Allah. Nah inilah kita bilang beberapa hal adab berpuasa, sehingga insya Allah ya mudah-mudahan puasa kita